Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Tentu kita bertemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan beserta dengan renungan harian. Pada hari ini Selasa tanggal 20 Juli 2021. Dan terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini Selasa 20 Juli 2021 diambil dari Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Menderita dan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Itulah yang menjadi tema atau judul daripada nats kita ini. Bagaimana kita tidak bersuka cita, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Di mana Allah di dalam Kristus Yesus selalu membuka diri dan membuka pintu kerajaan Allah untuk kita. Dan saat ini kita ditantang oleh Rasul Paulus. Ketika firman ini dikatakan, apakah saya, apakah saudara-saudara benar-benar telah menjadi anak Allah? Sebenarnya jauh daripada apa yang dikatakan oleh Paulus di sini. Dalam kitab Mazmur pasal 2 ayat 7, di sana juga disebutkan kita adalah yang telah diperanakan oleh Allah. Tentu ini adalah bagian daripada kehidupan ketika kita takluk dan tunduk di bawah pemerintahan Allah itu sendiri. Dan bahkan lebih jauh lagi, dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 33, itu juga dinyatakan bahwa kita telah diperanakan oleh Allah. Dan hal yang sangat istimewa tentang kehidupan kita, kepada malaikat sendiri itu, kalimat tidak pernah dikatakan oleh Allah. Itu bisa kita lihat dalam Ibrani pasal 1 ayat 5. Namun kemudian kita bisa melihat dalam Ibrani pasal 5 ayat 5. Kedudukan kita sama seperti Kristus. Kristus juga diperanakan oleh Allah. Kita juga manusia yang percaya di dalam Kristus Yesus itu telah diperanakan oleh Allah. Artinya apa, saudara-saudara? Kita mau mengikut teladan Kristus. Kita mau mengikut teladan anak Allah yang tunggal itu. Di mana dia mampu mengalahkan dunia ini. Mengalahkan dosa-dosa. Mengalahkan hasrat dan kehidupan lahiriah. Karena tujuan daripada ketika kita diperanakan oleh Allah. Kita menerima warisan dan juga menerima kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Tentu kita akan mengalahkan dunia ini. Tujuan akhir kehidupan kita tidak lagi di tengah-tengah dunia ini. Walaupun dunia ini haruslah kita tempati dan tentu sekali lagi harus kita taklukkan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, apalagi keuntungan kita jikalau kita meresapi bahwa kita telah diperanakan oleh Allah. Paulus juga mengingatkan kita dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi pasal 4 ayat pasal 3 ayat 14 itu mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Ini juga mengisyaratkan kepada kita ketika Paulus itu yang adalah asli orang Yahudi, hidup di dalam tradisi orang Yahudi, hidup di dalam kehidupan hukum Taurat dan peraturan-peraturannya. Bahkan dia juga ikut disunat sebagai bukti lahiriah. Dia adalah orang Israel. Namun sekali lagi, ketika kita telah diperanakan oleh Allah, kita menjadi ahli waris. Dan tentu ibu bapak, saudara-saudara, kita telah menerima karya Allah yang telah melahirkan kita secara baru, menciptakan kita menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit. Karena itulah
warisan yang sesungguhnya yang hendak diberikan oleh Allah kepada kita. Kita akan mati tetapi kita akan bangkit. Kita akan termulia di hadapan Allah ketika kita tunduk kepada Dia Sang Maha Agung. Ketika kita tunduk dan tetap menyembah Dia Sang Maha Kasih dan juga Dia Sang Maha Kuasa. Tentu ketika kita juga telah diperanakan oleh Allah, karena kita telah memiliki warisan kesempurnaan dan kemuliaan Yesus Kristus, itu ibu bapak saudara-saudara, maka kita harus mengatakan Yesus Allah, dan juga dipengaruhi oleh kekuatan Roh Kudus, kita harus mengatakan Yesus adalah segala-galanya. Dia adalah segala-galanya untuk segala-galanya. Serta-merta kita harus mampu terus menunjukkan identitas kita sebagai orang yang telah menjadi keluarga kerajaan Allah, karena kita telah menjadi anak-anak Allah. Dan kita pasti bisa melakukan semuanya itu karena kita hidup di dalam Kristus. Dan juga ibu bapak saudara-saudara, dalam menghadapi pandemi ini, sudah banyak jemaat HKBP Tebet secara khusus dan jemaat kita HKBP dimanapun berada, bahkan keluarga kita, para pembaca dan pendengar renungan harian ini. Pandemi itu harus tetap membuat kita kuat. Sekali lagi saya tekan, tidak ada satu penyakit pun, tidak ada virus manapun di tengah-tengah dunia ini yang mampu menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Malah ketika kita bergumul di dalam sakit penyakit itu, tunjukkan juga di sana identitasmu bersama-sama dengan Tuhan, bahwa kita akan mampu mempertahankan iman percaya kita sambil menyongsong, sambil memohon, meminta, menunggu penyembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Tetap semangat ibu bapak saudara-saudara, adik-adik kami yang saat ini ikut terpapar virus pandemi COVID-19. Kami hamba-hamba Tuhan berdoa untuk saudara-saudara tetap kuat. Makan dan minum, konsumsilah obat-obatan, makanan dan minuman itu dengan teratur. Dan kita akan tetap memohon pengampunan, memohon kasih setia Tuhan untuk memulihkan kita. Bersama-sama dengan Allah di dalam Kristus Yesus, ketika kita telah diperanahkan oleh Allah itu sendiri, bersama-sama dengan kekuatan Roh Kudus, marilah kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita tetap fokus untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Dan tentu di masa-masa PPKM ini, tetap semangat ibu bapak saudara-saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya, Dialah yang akan menyembuhkan kita, Dialah yang akan memulihkan kita. Karena janjinya selalu tepat. Janjinya seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Salam sehat, salam sejahtera, selamat beraktivitas baik di rumah, WFH. Jikalaupun ada dari antara kita saat ini WFO, tetap jaga protokol kesehatan. Dan hiduplah selalu bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur karena kasih setiamu Tuhan telah memperanakan kami di dalam Kristus Yesus untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan itulah upah serta warisan yang terindah dalam kehidupan kami. Ketika kami ada di tengah-tengah dunia ini, kuatkan kami untuk mengalahkan seteru kami, mengalahkan dosa. Dan biarlah kami hidup di dalam roh dan iman percaya kepadamu. Spiritualitas kami menjadi andalan kami karena kami percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau yang mendengar segala doa-doa kami, doa permohonan kami, pemulihan dan penyembuhan terhadap saudara-saudari kami Tuhan yang saat ini sedang sakit, menderita oleh karena pandemi dan juga oleh penyakit yang lain. Dimanapun mereka berada, baik isoman di rumah maupun di rumah sakit, di Wisma Atlet, dan saudara-saudara kami yang menderita penyakit yang lain di dalam Yesus Kristus, kami mendoakan, kami berseru,
berilah kesembuhan. Kasihani kami Tuhan. Bagi tenaga dokter, juru rawat, relawan yang berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Berikan kepada mereka kekuatan berikut dengan keluarga mereka juga. Pemerintah kami, topang Tuhan, kekuatan daripada Engkau selalu menaungi hati dan pikiran mereka, sehingga setiap keputusan mereka tetap menjadi langkah yang terbaik dalam pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19. Ampunkan dosa-dosa kesalahan kami, dan sekali lagi terima kasih atas firman, jadilah kehendak-Mu dalam Kristus Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.